Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum sains data geospasial lanjut acara yang ketiga dengan judul Object Detection berbasis Deep Learning untuk monitoring kesehatan pohon sawit. Saya Zidni Anasanidai dengan NIM 235189336SV 23096 akan menyampaikan sedikit pembahasan dan juga hasil praktikum yang telah dilakukan. Jadi untuk sebelumnya sebagai pengawalan yang dapat diperhatikan istilah-istilahnya, yang pertama yakni ada GeoAI, singkatan dari Geospatial Artificial Intelligence, hasil integrasi AI ataupun deep learning dengan data spasial yang di sini berupa citra foto udara area Bengkulu di Lawang Agung berisi cakupan kebun pohon sawit untuk dianalisis geografinya. Menggunakan object detection sebagai teknik AI untuk menemukan objek tertentu, yakni pohon kelapa sawit pada citra udara yang disajikan, menggunakan metode single shot detector atau jenis algoritma deteksi yang bekerja melalui sekali proses single shot cocok untuk data spasial yang luas sesuai yang disampaikan oleh Tikasni Utami Aryatmanto pada analisis akurasi object detection menggunakan TensorFlow untuk pengenalan bahasa isyarat tangan menggunakan metode SSD pada tahun 2024. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri yang telah dilakukan berhasil menampilkan hasil analisisnya yang menampilkan kesehatan dari sawit pohon kelapa sawit sesuai map extent yang ditunjukkan dalam tingkatan yang needs infection, kemudian declining health, moderate, dan juga healthy. Untuk prosesnya sendiri diawali dengan pengunduhan dari data open source, yakni melalui Open Aerial Map. Jadi di sini sebagai data open source dari kumpulan data komunitas yang dapat diunduh secara free, kemudian nanti dimasukkan di ArcGIS Pro. Untuk selanjutnya diinstal terlebih dahulu library deep learning ya. Dan dari situ kemudian dibuat label untuk dilakukan training, dan dari label yang dibuat tersebut diatur karena memiliki skema untuk pohon kelapa sawit dengan value 1, sehingga nanti sistem akan membaca identifikasi pohon kelapa sawit yang dibuat dengan value nilai 1. Kemudian untuk jenis bentuk sampelnya sendiri dibuat menggunakan tipe lingkaran karena merepresentasikan bentuk pohon kelapa sawit itu sendiri. Selanjutnya nanti akan dilakukan training. Sebelumnya akan dilakukan ekspor terlebih dahulu hasil sampelsnya kita, dan nanti akan disimpan dalam bentuk beberapa folder dan juga files lain. Jadi kalau hasil beberapa sampel yang telah kita buat disimpan sebagai potongan-potongan tiles citra foto udara, sehingga akan memudahkan meringankan training labels dan meringankan dalam proses analisisnya, sehingga lebih memudahkan daripada langsung daripada mengolah satu area kajian full. Jadi dipotong dalam bentuk-bentuk kecil dalam folder images di sini. Nah, kemudian dari folder image di sini juga ada bagian labels yang menyimpan tiap hasil pengambilan image kita yang dipotong sesuai labels yang telah kita masukkan. Kemudian setelah itu baru akan dilakukan training yang menghasilkan model. Jadi menggunakan train deep learning model ini yang pada saat itu diatur menggunakan epochs-nya 30, kemudian menggunakan metode single shot detector seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi prosesnya hanya dilakukan dari satu kali proses tingkatan saja untuk memudahkan, lebih meringankan proses yang dilakukan untuk deep learning-nya. Nah, ketika selesai melakukan training menggunakan train deep learning model itu, dihasilkan folder yang terdiri dari folder model karakteristik, dan juga yang dapat diperhatikan adalah nilai model matriks HTML-nya di sini, karena dapat diperhatikan bahwa nilai training loss-nya di sini semakin menurun selaras dengan nilai validation loss yang awalnya dari 200, kemudian semakin lama semakin menurun, semakin banyak epochs-nya karena menunjukkan model yang berhasil belajar dan akan dapat mendeteksi sawit. Walaupun di sini dapat dilihat bahwa average precision score-nya bernilai 0,38 atau kalau dipersenkan 38%, yang masih tergolong rendah, namun dari situ dapat diperhatikan bahwa data trainingnya sudah dapat selaras dengan garis stagnan dari nilai validation dan bisa belajar dari model yang kita masukkan. Nah, kemudian dari situ juga dapat dilihat ada ground truth atau predictions-nya.
Jadi di bagian kiri ini hasil samples kita yang mendeteksi kelapa sawit, kemudian di kanan adalah hasil belajar dari model yang mengidentifikasi area di map view kita. Dan di sini dapat dilihat bahwa bentukannya masih saling overlap, jadi saling tumpuk menumpuk. Jadi itu adalah salah satu faktor yang membuat average precision-nya masih tergolong rendah. Nah, kemudian setelah selesai dilakukan training tersebut berhasil, kemudian baru akan dilakukan deteksi objek menggunakan tools detect object using deep learning menggunakan hasil file modelnya ini DLTK. Kemudian dari situ akan ditampilkan hasil proses deteksi objeknya. Namun pada saat hasil deteksi objeknya ini terdapat kendala karena ArcGIS Pro versi 3.5 ternyata tidak mumpuni dilakukan di laptop saya. Jadi perlu dilakukan pengunduhan pada versi 3.4 yang compatibility-nya lebih baik. Dan di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa pohon yang vegetasi yang walaupun bukan pohon kelapa sawit namun terdeteksi sebagai pohon kelapa sawit karena teksturnya mirip dengan model yang kita inputkan sebelumnya. Nah, kemudian dari selesainya dilakukan proses deteksi disederhanakan kembali menggunakan non-maximum suppression yang akan menyederhanakan kumpulan-kumpulan poligon yang begitu menumpuk di sini akan disederhanakan melalui non-maximum suppression. Jadi poligon-poligon yang saling menumpuk akan dilihat nilai poligon yang nilai confidence-nya yang paling tinggi sehingga akan diambil nilai confidence yang paling tinggi dan mengabaikan nilai confidence di bawahnya yang saling bertumpukan itu tadi. Nah, ini jadi nilai confidence-nya diambil yang paling tertinggi untuk digunakan pada non-maximum suppression. Setelah itu, setelah menyelesaikan proses deteksi, dilanjutkan dengan analisis kesehatan melalui analisis kesehatan vari atau Visible Atmospherically Resistant Index. Jadi ini adalah proses yang akan menganalisis kesehatan dari pohon kelapa sawit yang telah terdeteksi melalui nilai data citra RGB kita di sini. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah karena citra yang digunakan ini adalah RGB bukan multispektral, jadi tidak begitu valid data yang dihasilkan. Karena nilai yang reflektans yang diambil adalah nilai dari citra ini, jadi hanya dilihat dari seberapa hijau pohon kelapa sawit yang nampak, bukan nilai reflektansi sebenarnya yang ada di dari pohon kelapa sawit itu sendiri yang sebenarnya. Nah, dari nilai RAFI itu nanti diterapkan melalui band arithmetics yang ada di raster function. Jadi diterapkan melalui raster function milik band arithmetics itu dengan mengambil band indeksnya itu RGB-nya yaitu band 1, 2, dan juga 3. Nah, kemudian hasilnya akan diperbaiki lagi menggunakan standard deviation dan hasil dari tiap poligon deteksinya itu akan dikonversi menjadi pohon di titik tengah yang menggunakan feature to point. Jadi di sini hasilnya akan dibuat poligonnya akan diambil titik tengahnya. Nah, di sini yang menjadi kekurangan lagi adalah titik tengah di sini tidak mengambil nilai sebenarnya dari pohon kelapa sawit yang sebenarnya karena dia mengambil dari nilai titik tengah poligon yang bukan benar-benar mencerminkan satu pohon, tetapi beberapa pohon yang saling bertumpukan. Kemudian nanti di situ dihitung radius sawitnya menggunakan measure. Jadi di sini saya menggunakan contoh poligon yang letaknya benar-benar ada di tengah pohon kelapa sawit itu. Baru kemudian dihitung dengan jarak terluar poligonnya, didapatkan nilai 3 meter. Lalu dibuat buffer melalui pairwise buffer untuk menyesuaikan dengan radius yang telah di measure tadi, lalu disimpan melalui nilai var yang akan dihitung dengan zonal statistik stable agar hasilnya dari nilai var tadi disimpan sebagai bentuk tabel. Nah, itu dapat dilihat juga dari hasil yang telah tersimpan pada bagian ini. Nah, ini adalah hasil deteksi dari zonal statistik stable nilai var tadi sebagai visible atmospherically vegetation resistant index. Jadi nilai AMIAN ini adalah nilai kesehatan pohon kelapa sawit yang dideteksi oleh deep learning dan juga vari. Kemudian
Setelah itu dilakukan penggabungan, yaitu join field dengan data hasil sawit buffer. Nah, baru kemudian dapat disimbolisasi sesuai dengan tingkatan mean yang telah didapatkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa datanya terbagi menjadi 4 bagian, diatur menjadi 4 kelas bagian. Untuk yang pertama, yakni needs inspection, artinya nilai kesehatan yang paling rendah di sini. Dan dapat dilihat bahwa nilai yang paling dominan di sini adalah warna oranye dan juga kuning. Maknanya pohon ataupun pohon kelapa sawit yang dideteksi di sini kesehatannya tidak begitu baik, walaupun tidak benar-benar akurat. Karena itulah VAR ini lebih baik digunakan untuk monitoring kasar saja, tidak benar-benar digunakan untuk detail analisis yang lebih lanjut. Jadi kemudian yang warna oranye atau declining health yang kesehatannya kurang baik, kemudian moderate artinya pohon kelapa sawitnya sudah termasuk bagus, termasuk pohon yang sehat. Kemudian yang warna hijau artinya kesehatannya yang benar-benar baik. Di sini dilihat dari warna spektral hijaunya yang lebih pekat dibanding dengan nilai-nilai oranye yang di sini karena ada warnanya tidak begitu hijau, makanya dibaca sebagai warna oranye dan juga kuning. Yang warna hijau, yang warna sehat di sini diambil dari warna-warna pohon kelapa sawit yang warnanya memang lebih pekat, warna hijaunya lebih tua. Begitu yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan dan juga hasil praktikum dari acara SDGL yang ketiga untuk analisis kesehatan monitoring kelapa sawit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.